Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub, wal asbati, dan anak-anak turun mereka, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan Isa, wa nabiyyuna mir rabbihim, dan para nabi yang lain yang tidak tersebut ya, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina hadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di antara mereka soal percaya ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Rabb, kepada Allah adalah orang-orang yang ikhlas atau orang-orang yang pasrah ya, mukhlisuna fil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Artinya kita itu sebagai orang Islam yang diajarkan oleh Nabi, sebenarnya kita itu mempercayai semua wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu, mungkin kalau di dalam Al-Quran ini, kalau bisa dikatakan mungkin di dalam ayat lain mungkin sudah pernah sering Bapak Ibu dengar, biasanya di hari Jumat ya, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, gitu ya. Jadi kadang-kadang apa-apa perintah-perintah yang ada di umat-umat sebelumnya itu sudah masuk dalam ajaran Islam semuanya, perintahnya ya. Jadi misalnya perintahnya kepada Nabi Musa, misalkan 10 perintah Tuhan misalnya, itu sama, atau 10 perintah ya dan larangan, misalnya dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang mabuk, dilarang berjudi, semuanya itu sama perintahnya. Dan hampir perintahnya adalah mungkin suruh mengesahkan Allah dari sejak dahulu, sejak Nabi Adam. Maka sebenarnya dalam Al-Quran ini sudah mencakup semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa, katakan bahwa kami percaya kepada semua wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi itu. Karena wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi itu tidak seperti Nabi Muhammad ya Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad ini kan wahyunya lumayan banyak ya. Jadi kalau di dalam kitab Al-Quran itu kan sampai sebegini tebal ya. Tapi kalau di dalam nabi-nabi yang lain itu tidak seperti ini, tidak serinci ini. Makanya nabi-nabi yang lain itu kitabnya simple ya, nggak setebal Quran, ya, kira-kira begitu. Nah, sementara Quran sendiri itu sudah dipisah, ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi, ada bedanya. Jadi sudah jelas mana Quran, mana hadis qudsi. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab kepada Nabi yang lain itu kadang-kadang membingungkan mana yang firman Allah, mana yang sabdanya Nabi. Kadang-kadang itu campur karena ya mungkin sudah terlalu lama Pak ya, kira-kira begitu. Makanya yang paling diingat kalau dalam beberapa poin-poin utama itu rata-rata adalah beriman kepada Allah dan meninggalkan yang dilarang, itu poin utamanya. Tapi kalau dalam Islam ini banyak ajaran-ajaran akhlak ada, ajaran syariatnya ada, ajaran misalnya muamalah ada. Jadi sampai perdagangan, hubungan sosial, ini di dalam Al-Quran ini sudah diberikan semua contoh. Jadi sudah sangat lengkap.
Kalau Bapak Ibu dicari di dalam kitab yang lain, saya kira agak susah ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat betapa dari Al-Quran saja ini melahirkan banyak ilmu. Banyak ilmu apa? Ilmu ekonomi ada, ilmu sosial ada, ilmu perdagangan ada, bisnis ada, semuanya ada. Jadi saking detailnya. Ini seandainya nggak diringkes itu bisa jadi luar biasa. Maka nggak heran kalau tafsir itu kadang-kadang bisa sampai 40 jilid, Pak. Itu kalau kita turutin kapan kelar membaca itu ya. Tafsir Jalalain yang sejilid ini saja nggak tahu berapa tahun kita memahami ya. Jadi Quran ini bahasanya simpel tapi isinya dalam. Dan karena Quran ini turun paling akhir, otomatis kayak semacam semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh nabi-nabi itu biasanya dicatat di sini dan boleh kita tiru yang baik-baiknya. Dan sesuatu hal yang mungkin pernah ditegur atau disalahkan dari umat-umat sebelumnya, itu artinya kita itu jangan sampai mengikuti itu. Maka dikatakan di sini, seandainya orang-orang beragama dengan kitab-kitab sebelumnya terus melihat ajaran Quran, mereka pada dasarnya secara naluri itu mengatakan ajaran itu benar. Cuman ya karena ada hal dan hil yang mungkin yang mustahil kira-kira begitu ya. Ya namanya juga manusia kan gitu ya. Maka di sini dikatakan la nufarriqu baina hatim minhum. Kita orang Islam itu dilarang atau tidak membeda-bedakan mana Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu sama-sama nabi. Nah, kalau sebagian yang lain, orang lain itu kalau dengan Nabi Isa, Nabi Musa itu hormat sekali. Giliran Nabi Muhammad ngejek sekali. Itu ada. Ada sebagian yang lain sampai menghormatnya kelebihan. Ada kepada nabi yang lain. Jadi ada makanya nabi-nabi itu punya kelebihan masing-masing, tetapi kita tidak membeda-bedakan, tidak menganggap yang ini nggak boleh diikuti, enggak, tapi kita mengakui semua. Kita sebagai umat Islam itu malah dalam rukun iman itu wajib percaya bahwa nabi-nabi itu utusan Allah, minimal 25 rasul itu minimal. Kalau yang lain-lain sebenarnya nabi-nabi kan mungkin pernah saya sampaikan juga di sini, jumlah nabi itu kalau tidak salah dalam catatan itu 124.000, Pak. 124.000 kita hanya berkewajiban mengetahui namanya saja 25. Mengetahui saja, Pak. Enggak harus mengetahui anak turunnya ya. Kalau misalkan sama anak turunnya sama ininya enggak cukup, Pak. Kira-kira begitu. Apalagi suruh ngapalin 124.000. Itu udah nggak ada yang mampu, kira-kira begitu. 25 nabi aja kadang-kadang ada yang masih lupa, Pak, namanya. Nanti kalau bapak-bapak lupa harus diingat-ingat, Pak, supaya nggak lupa, karena itu bagian dari rukun iman ya, percaya kepada para nabi. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa mencari selain Islam ya, wa may yabtaghi, barang siapa wa nazala bimaritadda wala haqabil kufar. Kemudian ayat yang selanjutnya ini turun kepada orang-orang yang murtad dan kemudian bergabung dengan orang-orang kafir. Jadi dulu itu ada orang sudah masuk Islam lalu kemudian murtad. Lalu ayat ini turun, wa may yabtaghi ghairal Islam madina, barang siapa mencari agama lain selain Islam, ini kepada orang-orang murtad waktu itu ya, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima di akhirat. Artinya apa? Maka amal-amal yang sudah dilakukan itu tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Lima sirihi ilan nar al mu'abad, malah dia memilih neraka. Artinya orang-orang yang murtad itu amal ibadahnya hangus, Pak. Jadi orang murtad itu kebalikannya orang masuk Islam. Kalau orang masuk Islam kesalahannya habis, kosong. Tapi kalau orang murtad amal ibadahnya kosong. Makanya ya itulah yang paling harus dijaga, itu adalah keimanan. Sudah ada orang kadang-kadang itu sudah mau mati malah murtad. Gara-gara entahlah gara-gara apa ya, kadang-kadang gara-gara sesuatu yang
ya apa misalnya mau nikah lagi atau apa misalnya ya, nggak tahu lah ya, tapi jangan lah ya, maksudnya dulu itu karena ya orang itu dulu mayoritas itu masih non Islam Pak, jadi orang beragama Islam itu ya dulu tantangannya luar biasa. Nah kalau sekarang mayoritas kan di Indonesia mungkin mayoritas Muslim. Nah kalau sekarang sudah mayoritas Muslim kok ada orang murtad, itu saya kira lebih parah lagi ininya ya, kira-kira begitu ya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir ba'da imanihim, setelah iman mereka, wa syahidu, dan mereka menyaksikan anna rasulah haq, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu adalah benar, wa ja'at umul bayinat, dan telah datang kepada mereka apa hujjah-hujjah atau petunjuk-petunjuk ya atas kebenaran nabi itu. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang kafir atau dolim. Dolim dalam arti di sini adalah kafir. Jadi bagaimana orang bisa mendapat petunjuk kalau dia sudah tahu orang itu benar tapi dia nggak percaya? Bapak Ibu kalau ada lihat kasus-kasus orang yang sudah tahu kalau dia benar tapi dia tetap nggak percaya, itu nggak akan dapat petunjuk Pak. Karena apa? Ketidakpercayaan dia itu bukan karena orang lain tidak benar, tetapi ketidakpercayaannya itu ya karena sesuatu yang lain. Apa ya, orang kadung benci bahasanya itu, kadung nggak seneng itu salah bener tetap salah, kira-kira begitu. Nah orang-orang seperti itu akan susah mendapat petunjuk Pak. Tapi kalau orang-orang yang normal, dia percaya kalau benar, nggak percaya kalau nggak benar, itu akan dapat petunjuk. Artinya jangan sampai kita sudah yakin terus malah nggak percaya. Maka di sini disampaikan dalam ayat ini kepada mereka yang sudah tahu Nabi Muhammad itu benar tapi tetap saja tidak mau percaya. Sudah tahu dengan argumentasi dia kalah tapi tetap dia itu nggak mau percaya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang-orang misalnya diskusi atau debat, misalkan sudah kalah telak misalkan, tetap saja dia nggak akan berubah pikiran. Yaitu itu nggak bakal dapat petunjuk sampai apa? Ya sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi makanya kalau orang sudah seperti itu, dulu pernah saya sampaikan, orang itu kalau imannya sudah kuat itu tidak terganggu apa-apa, dan orang yang sudah kafirnya kuat itu juga tidak akan dapat petunjuk apa-apa meskipun kebenaran itu dihadirkan. Apa ya bahasanya ya, kalau ada orang itu sudah dikasih bukti tapi masih ngeyel itu loh Pak. Jadi masih ngeles. Apa ya biasanya, adalah mungkin sehari-hari Bapak mungkin ketemu ya ada orang itu buktinya sudah jelas-jelas tapi masih ngeyel. Ya, orang seperti itu nggak bakal dapat petunjuk. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah. Mereka itu balasannya adalah laknat kepada mereka dari siapa? Dari Allah, wal malaikati, dan malaikah, wan nasi, dan manusia ajmain ya, dengan semuanya. Orang-orang seperti itu nanti di akhirat itu akan mendapatkan laknat. Laknat itu seperti apa sih Pak? Laknat itu gini Pak, contohnya ya gampangnya ini kalau saya amati begini. Bapak sudah jatuh misalkan tiba Pak, naik motor jatuh. Orang itu nggak ada yang nolong tapi malah mau diar weh. Iya loh, itu kan rasanya di hati itu kan dalam Pak ya. Ini nanti orang-orang seperti itu di neraka itu dimodar-modarkan Pak. Bahasa kitanya gitu loh supaya gampang ya. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat. Manusia siapa yang melaknat? Manusia-manusia yang nggak masuk neraka Pak. Jadi nanti itu gimana ya ceritanya? Gambarannya itu kalau gambarnya gini, orang di neraka itu sama orang di surga itu ya ketemu Pak. Tapi nggak beda rasanya. Makanya orang-orang yang di neraka itu kan minta tolong dong kasih air sedikit. Enggak, modar wae. Ngono apa ya bahasanya ya. Jadi nanti di akhirat itu orang mukmin itu akan dibebaskan ini kalau dilihat ini. Malaikat juga
Ya malaikat tolonglah aku. Enggak, mati yo kono. Entek-entekno misalnya kayak awalnya bahasane ya. Kalau orang Jawa itu kalau lagi bully kan entek ngamek kurang golek gitu ya Mas ya. Apa istilahnya ya? Yang di plus-plus gitu loh Pak, apa namanya? Kapok mukapan, atau yang bahasa lebih sadis lagi ya. Anda bisa bayangkan sudah sedih enggak ditolong malah dimaki-maki Pak. Itu sudah luar biasa Pak. Kita yang nggak sedih dimaki-maki aja jadi sedih, apalagi sudah sedih dimaki-maki Pak. Lah di neraka itu kan nggak bisa mati masalahnya, ya kan kacau Pak. Jadi repot, sudah sakit nggak bisa mati, ditambahi dengan caci maki dari Allah, dari malaikat, dari manusia ajmain. Ibarat kata ya, dulu orang-orang yang mungkin sudah ngasih petunjuk terus dia nggak mau, di akhirnya ketemu lagi, kapokmu kapan le kandanane angel misalkan, itu kan yang halus ya. Nah, kalau yang kasar ya Bapak bayangkan sendiri lah, bahasa yang melegakan orang itu kan mau diare leken nggak apa ya, terserah ya, itu kan bahasa ini, bahasa ngelaknat kan kayak gitu ya. Kalau di dunia ini kan ngelaknat ya dengan meso-meso atau apa ya, tapi kan kalau mungkin ya gitulah ya, kalau ada orang jatuh ditimpain tangga itu ibarat kata ya seperti itu ya. Maka orang-orang yang asalnya sudah beriman lalu murtad itu nanti di akhirat itu ya itu gimana ya gitu ya, kasihan tapi nggak ada yang bisa, nggak ada yang menolong ya. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka ya pembalasan mereka itu ya memang laknat, itu sudah masuk neraka ditambah laknat. Ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi gini Pak, orang-orang yang bertobat itu apakah diampuni? Diampuni Pak. Jadi gini, ada orang sudah beriman lalu murtad lalu tobat misalkan, diampuni enggak? Diampuni ya. Ilal ladzina tabu mim ba'di dzalika, setelah itu, setelah murtad lalu tobat, diampuni enggak? Diampuni. Wa aslahu, dan memperbaiki amalnya. Jadi ciri orang bertobat diampuni itu setelah bertobat amalnya lebih baik. Tapi kalau amalnya sama saja itu belum. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bertobat itu kok tahu diampuni atau tidak tobat saya, paling tidak amal lebih baik daripada sebelumnya. Wa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun bagi mereka, rahimun, dan maha welas asih ya bihim, terhadap mereka. Sebenarnya Allah itu maha pemaaf dan maha murah, tetapi jangan sampai orang itu mati dalam kondisi yang tidak beriman. Karena apa? Kalau sudah mati dalam kondisi tidak beriman, itu tidak ada pengampunan ya. Maksudnya logikanya dalam aturan itu adalah Anda boleh dablek sendablek-dableknya, paling tidak sebelum mati itu tobat dan berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Pokoknya kalau sudah merasa pernah salah, namanya orang hidup mesti pernah salah, bertobat, dan setelah bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Wa nazala bil Yahud, dan kemudian ada ayat turun kepada orang-orang Yahudi, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada siapa? Kafir kepada Isa ya, karena dulu itu orang-orang Yahudi itu enggak mau mempercayai Nabi Isa ya. Ba'da imanihim, setelah iman mereka terhadap siapa? Terhadap Musa. Dia kepada Musa percaya, kepada Isa enggak percaya. Jadi orang Yahudi itu ketika dengan Nabi Musa dia percaya, ketika didatangkan Nabi Isa dia enggak percaya. Sumasdadu kufron, tambah enggak percaya lagi ketika hadir Nabi Muhammad. Tambah parah pokoknya ya. Jadi Nabi Isa saja dia enggak mau percaya, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Isa yang jelas-jelas ada darah Bani Israel, dia enggak percaya. Apalagi Nabi Muhammad yang terahnya itu dari Ismail. Tambah luar biasa udah. Jadi ya gitulah. Lantuk bala taubatuhum, maka tidak akan diterima taubatnya. Pokoknya orang itu kalau sudah
sudah nggak percaya dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu nggak bakal diterima tobatnya. Ida gor-goru au matu kufaron, kalau sampai mati dia itu dalam kondisi kafir itu. Jadi ancamannya ini ya zaman Nabi ya. Dulu kan ada orang-orang Yahudi di Madinah di sana ya, ada di zaman Nabi itu. Maka disampaikan seperti itu. Wa ulaika humuddallun, dan mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Jadi ini langsung seperti itu, Pak. Jadi memang luar biasa ya ketika Allah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi ya. Maksudnya secara keras disampaikan, kamu jangan pilih-pilih. Ini nabi semua dari Allah. Ibarat kata kalau Bapak Ibu misalkan sama-sama ada utusan dari presiden, itu Bapak Ibu pilih-pilih. Kalau Pak Purbaya seneng misalnya, kalau Pak Bahlil nggak mau misalnya ya, misalnya kan sama-sama dari utusannya presiden, menterinya presiden misalnya. Makanya ya nggak boleh pilih-pilih menteri itu ya sama misalnya, kira-kira begitulah contohnya. Ini soal contoh tapi bukan seperti itu ya Pak ya, ini contoh saja. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kufar, dalam keadaan kafir, wala yuqbala min ahadihim, maka tidak diterima dari mereka itu, dari salah satu mereka itu, mil'ul ardi, sepenuh bumi, apa, dahaban emas, walawif tadabihi, untuk menebus dosanya. Seandainya ada orang kaya punya emas sepenuh bumi, lalu tapi dia kafir, maka itu tidak ada manfaatnya di akhirat untuk menebus kesalahannya. Jadi orang kafir itu, bahasa gampangnya Pak, orang kafir itu mau sodakoh emas sebanyak bumi, itu tidak ada manfaatnya. Jadi sampai segitunya Pak. Makanya nanti kalau ada orang, ini kan orang dermawan, masa Tuhan nggak memasukkan dia ke surga gara-gara dia nggak beriman? Lawang sebumi aja dia punya emas terus disedekahin, kalau dia nggak beriman, ya percuma. Ya ini harus dipegang teguh-teguh bahwa sekaya apapun, sedermawan apapun, sebaik apapun orang itu, kalau nggak beriman, ya jangan berharap surga. Ini sudah pasti. Mungkin orang-orang itu belum baca ayat ini, jadi nggak tahu. Maka dia protes, harusnya yang Tuhan yang adil dong. Oh, Tuhan yang adil, tapi dia nggak percaya Tuhan, kan ya aneh ya. Jadi udkhul fa bi khabar apa? Fi khabari inna li syibil ladina bi syarti wa idanan, apa ini sebagai batamil qabl anil maut alal kufar. Artinya, makanya semoga saja orang-orang yang punya uang banyak, sudah baik dermawan, sudah sering membantu, itu semoga husnul khotimah. Sayang sekali kalau dia nggak mau beriman. Lawang dia nggak percaya kepada Tuhan tapi berharap surganya Tuhan, kan gimana? Kayak orang pengen dapat ijazah tapi nggak pernah kuliah, meskipun duitnya banyak. Kalau sekarang bisa ya, nggak tahu sih. nggak tahu ya. Pintar, nggak tahu loh ya. Ini bukan. Harusnya kan yang nggak bisa kan gitu ya. Ulaika lahum adabun alim. Mereka itu ya, bagi mereka adab yang pedih ya. Makanya ini contoh tadi ya. Allah mengatakan bahwa punya emas seplanet bumi ini, dan dibuat nebus dosa-dosa dia karena dia kafir, itu nggak bisa menghabiskan dosa itu. Berbeda dengan orang-orang yang sudah beriman lalu dia masih salah, masih punya dosa, itu bisa terhapus. Tapi kalau dia nggak beriman, ibarat kata itu sudah nggak bisa dihapus. Bedanya begitu. Makanya orang-orang beriman, apa gunanya beriman tapi masih maksiat? Itu nggak apa-apa Pak, daripada nggak beriman. Nah, jadi makanya al-mu'min al-asi itu masih mending dibanding orang yang tidak beriman. Orang-orang mukmin yang bermaksiat itu nanti paling tidak itu ya warnanya kayak zebra cross, hitam putih ya. Kalau pernah putih ya Pak ya. Ya, paling tidak ada seleret-seleret putih lah paling enggak, kalau pernah amal baik dikit-dikit gitu ya. Nah, makanya kan sebenarnya orang itu enggak dipaksa putih semua Pak. Enggak mungkin ada orang putih semua. Orang yang maksa putih semua kadang-kadang masih ada bercak-bercak hitamnya.
Makanya ada bintik-bintik ya Bu ya. Pokoknya ya, tapi paling tidak itu sebisa mungkin kita itu putihnya itu bintik-bintik hitam sedikit saja. Tapi kalau enggak biaya ya zebra cross enggak apa-apa Pak, 50-50. Zebra cross kan 50-50 ya. Tapi semoga pas akhir hayat itu pas putih. Jadi husnul khotimah. Kalau pas hitam ya semoga diampuni. Ya semoga diampuni ya. Lantana lul birra, lantana lu tidak bakalan mendapatkan pahala atau surga ya. Birra di sini kebaikan itu artinya surga atau pahala. Hatta tungfiku, sampai kalian mau menginfakkan mimma dari sesuatu tuhibun yang kamu sukai. Orang tidak akan sampai kepada surga sebelum dia mampu menginfakkan sesuatu yang dicintainya. Apa yang dicintai? Nah sebenarnya kan orang itu mencintai kan harta, tahta sama wanita Pak. Tapi kan yang bisa disedekahkan itu ya hanya harta Pak. Jangan menyedekahkan istrinya, jangan menyedekahkan anaknya, nggak boleh ya. Saking ini lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, karena saya suka istri, istrinya disedekahkan, nggak boleh ya maksudnya. Ini artinya sesuatu umumnya orang itu senang dengan harta. Makanya kalau orang bisa mendermakan harta, itu termasuk orang yang berhak sekali masuk surga. Makanya ciri-ciri penduduk surga itu paling tidak adalah dermawan ya. Makanya rata-rata nanti kalau lihat orang-orang ulama-ulama, wali-wali, nabi-nabi rata-rata dermawan. Nah dermawan tinggal Bapak Ibu mau niru siapa? Mau niru Nabi Muhammad, dermawannya ya tadi tidak menyimpan harta sampai tidur. Pokoknya sebelum tidur hartanya harus sudah tersalurkan ya. Tapi ini kelas luar biasa ya. Nanti kalau ya niru yang lain ya. Nah, Abu Bakar menyerahkan 100% hartanya. Sebagian yang lain sepertiga hartanya dan sebagainya ya. Jadi tasaddaku mimma tuhibbun ya, berinfak atas apa yang disukainya, min amwalikum, dari harta-harta kalian. Wa ma tunfiqu min syai'in, tidak ada satupun yang sudah kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, kecuali Allah akan mengetahui. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak diketahui. Makanya kita itu infak nggak usah ragu, seberapapun, nggak harus sedikit Pak, banyak boleh. Kita balik ini ya. Jadi maksudnya sedikit ya boleh, banyak juga boleh. Artinya kita harus punya budaya berinfak supaya nggak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu nggak awal. Masih ada nggak istilah itu awal ya Bu ya? Paling tidak itu teding ya. Kalau punya sedikit ya tetap dibagi, punya banyak ya disisihkan sebagian. Harus dilatih Pak, karena nanti kalau nggak terlatih itu semakin kita punya banyak itu semakin berat. Makanya kita harus sering-sering latihan. Latihan itu ya terserah, kalau ada orang belokin parkir, belokin ini udah kasih saja Pak. Misalkan parkir di toko ya, Bapak beli permen tapi parkirnya lebih mahal, ya nggak apa-apa. Anggap aja sedekah misalkan ya. Kadang-kadang kan ya gimana ya gitu ya. Jadi kadang-kadang lebih menguntungkan yang markirin daripada yang menjual. Beli cilok, bayar parkirnya lumayan, ciloknya untungnya paling berapa ya. Tapi ya begitulah mungkin ya. Wa nazala lama qala Yahud innaka tas'umu annaka ala millati Ibrahim. Lalu kemudian ada ayat lain yang turun kepada orang Yahudi yang waktu itu ya, yang mengatakan, Muhammad, kamu kok menganggap dirimu atas agama Ibrahim, sementara Ibrahim itu kan enggak makan daging unta. Ini apa istilahnya ya, ucapan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian ayat ini turun, kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Segala macam makanan dulu itu adalah halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali apa yang diharamkan orang-orang Bani Israel, atau Israel itu artinya Nabi Yakub ya Pak, atau dan keluarganya ya, ala nafsi, terhadap dirinya. Wa huwa al-ibil lama hasala lahu irkun nisa dan sebagainya, irkun nasa. Dulu itu Nabi Yakub itu gini, Nabi Yakub itu pernah bernadar bahwa ada onta yang dia sedang sakit Pak. Onta itu sedang sakit, bahasa ininya apa ya, sakit saraf, pokoknya
Bapak Ibu kalau punya hewan ternak misalkan, itu kalau lagi sakit, unta itu kan mahal Pak. Misalkan anggaplah kayak kita punya sapi Pak, punya sapi terus sapinya itu kering Pak. Lalu kemudian Nabi Yakub ini nadar, ini unta saya ini nanti kalau sembuh saya bernadar nggak akan makan unta. Maka sejak saat itu sejak saat sembuhnya unta, akhirnya untanya sembuh, lalu Nabi Yakub ini tidak makan daging unta. Makanya kemudian maka seanak turunnya itu mengharamkan daging unta. Lalu kemudian zaman Nabi Muhammad unta itu kan dimakan. Orang Arab makan unta. Bapak Ibu nanti sesekali beli daging unta. Ya. Ada nggak di sini bakso unta ya? Enak sapi sih Pak, enak. Sebenarnya cuman supaya tahu saja ya kira-kira gitu. Karena dulu ya yang unta itu kan enak kalau di padang pasir, nggak terlalu repot gembalanya. Kalau sapi di padang pasir kan butuh air banyak ya minumnya. Kalau unta kan paling simpel ya. Maka orang-orang Bani Israel itu nggak makan unta sejak Nabi Yakub bernadar itu. Lalu ketemu Nabi Muhammad, lalu kemudian orang Arab budayanya makan unta. Lalu kemudian mereka menganggap, loh katanya kamu ikut agama Ibrahim, kamu kok makan unta? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan bahwa unta itu yang mengharamkan Nabi Yakub, bukan Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu enggak ada mengharamkan unta. Maka dikatakan kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Pada asalnya makanan itu semuanya halal bagi Bani Israil, enggak ada yang haram. Nah, lalu unta itu diharamkan. Lalu kemudian apa? Min qabli an tunazzala Taurat, sebelum turunnya Taurat, wadalika ba'da Ibrahim walam takun ala ahdi haraman kama za'amu. Jadi keharaman unta itu diharamkan sebelum turunnya Taurat, tetapi setelah masanya Nabi Ibrahim. Jadi zaman Nabi Ibrahim unta yang halal, lalu kemudian zaman Nabi Muhammad dihalalkan kembali apa yang pernah diharamkan oleh Bani Israel. Makanya kadang-kadang syariatnya Bani Israel yang mengharamkan unta karena nadarnya Nabi Yakub itu kemudian diubah oleh Islam untuk menjadikan kembali halal, bahwa daging unta itu hukumnya halalnya. Kemudian min qabli an tunazzala Taurat kul fa'tu bit Taurati fadluha in kuntum shadiqin. Maka katakan kepada mereka, coba hadirkan dengan Taurat. Maka kemudian dibacakanlah Taurat ya. Ternyata benar in kuntum shadiqin, ketika kamu merasa benar. Babahatu walam ya'tu biha. Di dalam Taurat sebenarnya sudah ada keterangan bahwa unta itu halal ya. Lalu kemudian karena itu sudah menjadi tradisi, kemudian ya mereka tidak mau mengamalkan Taurat itu, lalu kemudian tetap mengikuti tradisi nenek moyangnya yang mengharamkan unta. Kalau di sini apa ya misalnya ya, yang aslinya halal tapi jadi haram. Apa misalnya makanan yang nenek moyangnya nggak makan karena itu makanan apa misalnya gitu. Padahal secara aturan adalah halal. Qala ta'ala faman iftara 'ala Allahil kadhiba, barang siapa mengada-ngada atau membuat kebohongan atas nama Allah min ba'di dzalika, setelah hadirnya hujjah ya, bi anna tahrim innama kana min jihati Yakub, bahwa sesungguhnya yang melakukan pengharaman adalah dari sisi Nabi Yakub ya, la ala ahdi Ibrahim, tidak sejak zaman Ibrahim. Faulaika humud dhalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim ya, al mutajawizuna al haq ilal batil. Artinya kadang-kadang orang-orang itu demi menguatkan argumentasinya itu membawa-bawa yang tidak sesuai. Ya apa ya, misalkan orang itu kalau misalkan pengen merasa benar, kadang-kadang dia membawa-bawa. Makanya kadang-kadang bawanya kejauhan. Ya sampai bawa-bawa Ibrahim, padahal dalam Nabi Ibrahim unta itu ya tetap dimakan. Kul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah ya, fi hada, dalam hal ini kajabi ma'abarabi,
Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah agama Ibrahim. Alati anna alaiha, di mana aku di sana, kata Nabi Muhammad. Artinya agama Islam ini adalah agama Ibrahim, agamanya Ibrahim, hanifan yang lurus ya, ma'ilan ala anikulidin ilal Islam, yang hanif ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak ada termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Tuhan. Kita tahu sendiri bahwa Nabi Ibrahim itu paling rasional ya dalam mencari Tuhan, sampai dengan menguji berbagai cara, dan dia tidak menerima Tuhan-Tuhan palsu yang tidak masuk akal. Wa nazala lama qalu qiblatuna qabla qiblatukum, lalu kemudian masih bikin argumentasi lain. Pokoknya kayak apa ya? Kayak orang nggak seneng kalah di debat ini, bikin acara lain. Pokoknya nyerang terus, Pak. Ini kalau sekarang ya ada contohnya gitu ya. Kalah ini nyerang lagi. Pokoknya gitu. Jadi kiblatku lebih dulu daripada kiblatmu. Kenapa kamu bikin kiblat baru? Harusnya kiblatmu tetap ke sana. Jadi dulu ya wajar, Pak. Kiblat itu harusnya ke Baitul Maqdis, karena yang pertama itu Baitul Maqdis. Lalu kemudian Allah berfirman, inna awala baitin, sesungguhnya awal-awalnya rumah wudi'a, atau tempat ibadah ya artinya ya, wudi'a yang ditaruh ya, linnasi, bagi manusia, fil ardi, di bumi, lalladzi bibakata, maka hal itu adalah apa yang ada di Mekah. Jadi Mekah ini adalah awal kiblatnya manusia sebelum Baitul Maqdis. Makanya Nabi Adam itu ya sudah kiblatnya ke Mekah. Maka perintahnya haji, kalau Bapak Ibu lihat itu sejarah haji, maka Nabi Adam itu juga diperintahkan haji, Hawa diperintahkan haji, lalu ketemunya di Arafah. Fil Makkah, sama itu bidzalika li'annaha tabaqa'na kil jababirah, karena dinamakan Mekah itu ya, dinamakan Bakkah itu ya karena dulu mengalahkan orang-orang ini ya, orang-orang yang apa ya, yang tidak benar lah gitu. Banahul malaikah qabla khalqi Adam, yang dibangun oleh malaikat sebelum penciptaan Adam. Jadi Mekah ini sudah sangat tua ya gitu ya, atau kiblat itu ya. Qabla khalqi wa wudi'a ba'dahu al-aqsa, lalu kemudian dibuatlah atau dibangunlah al-aqsa. Wa bainahuma arba'una sanah, dan diantaranya adalah 40 tahun. Jadi Mekah sama Masjidil Aqsa itu dahuluan Mekah 40 tahun. Makanya kiblat itu awalnya Mekah, lalu kemudian bergeser ke Baitul Maqdis sampai zaman Nabi Isa, lalu zaman Nabi Muhammad kiblat itu kembali ke Mekah ya. Kama bi hadis sahihkan wa bi hadis annahu awala ma dhahara ala wajil ma ala inda khalqis samawat. Bahkan dalam riwayat lain, dalam hadis dikatakan bahwa Mekah ini adalah titik awal yang saat penciptaan langit dan bumi. Dulu itu langit dan bumi itu kan masih bentuknya cair kalau nggak salah di sini ya. Khalqis samawat wal ard ya. Zubdatan baito, itu Mekah itu dulu kayak buih gitu ya, apa ya, pada haitul ardo min tahtiha, lalu kemudian muncullah bumi. Kayak dulu itu bumi itu isinya air semua, Pak. Ini kalau dalam konsep ini ya, nanti nggak tahu di ilmu IPA. Jadi bumi itu dulu isinya cair semua, air semua, lalu kemudian muncul bumi dari dalam. Nah, awal yang muncul itu Mekah. Lalu kemudian menjadi kiblat utama. Lalu semakin besar, maka semakin dataran itu semakin besar sekarang. Nah, nanti dalam ayat lain kan dikatakan bahwa asalnya langit dan bumi itu menyatu, lalu dipisahkan. Ini kayak proses penciptaan, proses proses planet ya, apa ya bahasanya. Nanti mungkin di dalam ilmu pengetahuan alam itu bisa dipelajari bahwa planet-planet itu mungkin asalnya mungkin gas, setelah gas kemudian cair, setelah cair nanti muncul dari dalam itu benda padat, dan ya benda padat itu sekarang menjadi dataran ini, kira-kira begitu ya kalau dalam cerita ini.
Mubarakan yang diberkahi, halum minalladzi adabarkah wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk untuk untuk orang atau alam semuanya ya, untuk orang-orang banyak. Li'anau kiblatam, sesungguhnya kiblatnya adalah ke sana. Makanya kiblat kita adalah ke Mekah ya, kiblat kita ke Mekah. Kiblat itu apa? Titik untuk menghadap dalam ibadah, itu namanya kiblat. Kiblat itu titik untuk menghadap, bukan kita menyembah kiblat, tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan kok kamu nyembah Ka'bah, enggak, tidak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Ka'bah hanyalah titik fokus dalam beribadah sholat. Itu kira benar. Fihi ayatum bayinat, di dalam Mekah itu, di dalam Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang ayatum bayinat ya, tanda-tanda yang sangat jelas ya. Di antaranya apa? Minha maqamu Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram ada maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim adalah batu yang dulu digunakan untuk membangun Ka'bah. Jadi maqam Ibrahim itu kalau bahasa Jawanya anci-anciannya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Apakah dulu bisa naik turun? Wallahu alam. Bisa jadi kayak lift, Pak. Bisa jadi ya. Batunya bisa naik turun. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah pernah umroh, itu yang dikerodongin di sisi samping Ka'bah itu kan makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat, bukan kuburan ya Pak. Makom, tempat jejak kakinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Nggak tahu berapa lama bangunnya, mungkin karena nginjaknya itu terus tapak kakinya itu tercetak di batu. Makanya kalau di Indonesia itu kalau nggak salah semua presiden itu tapak kakinya itu dicetak. Nggak tahu sih, ada prasasti gitu ya. Nggak tahu dulu kok ya Nabi Ibrahim sempatnya begitu. Ya nggak ya, mungkin settingan malaikatnya gitu ya. Nah, atau karena saking lamanya membangun itu kakinya napak. Kalau di Indonesia ada nggak ya pancian batu yang setiap hari dilewatin terus jadi tapak kaki gitu? Belum ada ya Pak. Mungkin batunya memang ini mungkin ya karena kekuasaan Allah diatur seperti itu. Jejaknya Nabi Ibrahim itu masih ada di Mekah. Makanya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu ya tidak bisa ngelak karena ada memang Nabi Ibrahim itu ya pernah ke situ, bahwa Nabi Ibrahim dulu juga menghadapnya ke Ka'bah gitu ya. Kemudian wa asara qadamahu fihi wa baqa ilal an ya, maka ada bekas dua telapak kakinya sampai sekarang ya. Ma'a tatul zaman wa tatul aidi alaihi wa minhu tatibul hasanat fihi dan sebagainya ya. Wa anna tayra la ya'luhu, bahkan kalau dalam catatan ini bahkan burung-burung itu ya tidak melewati Ka'bah. Kalau dalam ini ya, Ka'bah itu Ka'bah ke atas itu kan apa ya istilahnya, itu nggak dilewati burung katanya begitu Pak dalam catatan ini. Makanya kan pesawat itu nggak boleh lewat di atas Ka'bah itu, nanti takutnya hilang ini Pak, hilang apa namanya, magnetnya hilang, magnetnya bumi itu hilang. Kalau magnetnya bumi hilang kan dia nggak punya gravitasi hilang, jatuh dia ya, kira-kira begitu. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram maka aman, layak taritu ilahi biqatlin aw dhalim aw ghairi dzalik, maka di dalam Masjidil Haram itu aman. Maka sampai sekarang itu nggak boleh menangkap pelaku apa di dalam Masjidil Haram ya. Maksudnya misalnya KPK ketemu tersangka KPK di Masjidil Haram, itu nggak boleh penangkapan di Masjidil Haram Pak. Misalnya loh Pak. Tapi yang boleh ditangkap itu biasanya copet Pak. Kalau copet itu ditangkap di Masjidil Haram, karena ya tetap saja mungkin ada orang-orang yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan antara misalnya ada orang tersangka dan ada orang sebagai KPK sama-sama haji terus ketemu, loh dicari-cari kamu ya. Nangkepnya harusnya setelah keluar dari Masjidil Haram, nggak boleh di dalam. Nah kalau pengen aman gimana? Nggak usah keluar masjid, di situ terus. Tadi kirim itu kan. Memang dari dulu itu masjid adalah tempat yang paling aman. Kalau berantem apa-apa, kalau udah masuk masjid itu dilarang melakukan
pembunuhan. Jadi harus ditunggu sampai dia keluar. Makanya orang yang melakukan tindak pidana di dalam masjid itu ya seburuk-buruknya orang, karena di sana itu harusnya aman. Makanya kalau ada orang ngeledakin orang sholat Jumat, itu dosanya luar biasa gedenya. Karena apa? Harusnya di masjid itu adalah tempat yang paling aman. Jadi nggak boleh, sebenci apapun Anda nggak boleh berantem di masjid. Kalau mau berantem ya nanti setelah keluar masjid. Ya, makanya dulu seperti itu. Kalau habis berantem lalu sholat jamaah, itu ya nggak boleh berantem di masjid. Berantemnya ya nanti kalau masih mau disambung setelah kalau mau di pause atau diselesaikan ya monggo. La yata'arad ilaihi biqadli aw dhalim aw ghairi dzalik. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan ada kewajiban bagi manusia untuk haji. Haji itu apa? Haji itu menyengaja pergi ke Baitullahil Haram atau ke Masjidil Haram. Jadi pergi ke Mekah. Haji itu pergi ke Mekah, ya. Makanya wajib bagi orang yang manis tato'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan sampai ke sana. Punya kemampuan sampai ke sana. Jadi kira-kira perjalanan ke sana itu bisa enggak? Kalau bisa maka wajib. Misalnya tiket berapa atau biaya haji sekarang berapa? Kalau sekarang biaya haji 50 juta, kalau kita misalnya punya uang 50 juta maka wajib haji. Tapi antrian 20 tahun berarti belum wajib. Tapi kalau nggak daftar ya nggak wajib-wajib, nggak apa-apa. Cuman kalau kita punya uang 1 miliar terus haji haji yang mahal itu apa Pak namanya? Puroda misalkan 200 juta, ya maka wajib ikut itu. Makanya lalu bagaimana kalau orang ngantri 20 tahun? Ya enggak apa-apa, kalau misalkan mau ngantri. Kalau misalkan sudah ngantri nggak cukup umurnya gimana? Ya enggak apa-apa, kita sudah tidak punya kebebanan dosa karena istato'a ilaihi sabila, karena kesananya belum di approve sama pihak-pihak yang berwenang. Atau misalkan di negara-negara antara Mekah dan Indonesia ada perang, lalu pesawat nggak bisa ke sana, itu juga membuat haji tidak wajib. Atau misalkan ada kejadian-kejadian yang mengganggu itu, misalkan ada misalnya kemarin itu COVID ya, seperti itu juga kemudian menghilangkan kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Wa man kafara barang siapa kafir ya billahi kepada Allah bima faradahu, atau atas apa yang diperintahkan minal haji dari haji, wa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah tidak butuh dari semuanya itu manusia, jin, malaikat dan sebagainya. Sebenarnya Allah itu tidak butuh Pak ibadah orang-orang, ibadah manusia, jin, malaikat. Allah itu tidak butuh, tetapi itu semua untuk kepentingan orang-orang itu. Makanya kalau sudah diperintah kamu haji, ya emang kenapa harus haji? Kan sayang duit dihambur-hamburkan buat haji, kan mending dibuat misalnya. Itu kan ada orang pikirannya begitu. Buat apa haji? Cuman ke sono gitu-gitu aja. Ada orang ngomongnya begitu. Kalau orang seperti itu bagi Allah ya terserah, aku ora butuh awakmu. Bahasa kasarnya begitu. Lek-leken dhewe barang misalkan gitu ya. Artinya sebenarnya Allah itu nggak butuh Anda itu. Cuman Anda itu melakukan itu untuk kepentingan Anda sendiri. Jadi sebenarnya kita disuruh ibadah itu bukan kepentingan Allah, tetapi Allah pengen kamu itu mendapat kenikmatan nanti di akhirat. Tapi kadang-kadang orang itu tidak tahu diuntung, sudah dikasih tahu, tetapi tidak mau. Ibarat kata, kerjakan soalmu, ini loh jawabannya. Terus nggak mau jawabanmu, tak kerjain sendiri. Misalnya, ya orang sudah dikasih tahu solusinya, tapi tidak mau. Kul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kamu kafir terhadap ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, sementara Allah menyaksikan atas apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan. Fa yujazikum alaihi, maka kamu akan dibalas. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu Allah akan membalasnya, termasuk kepada ini ahli kitab. Ahli kitab itu sudah tahu bahwa Quran itu dari Allah, tapi dia nggak percaya. Jadi sementara kita itu
dengan kitab-kitab yang lain, ya percaya. Kita disuruh percaya Taurat, kita disuruh percaya Injil, kita disuruh percaya Zabur gitu ya. Tapi mereka tidak seperti itu. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, kenapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah atau agama Allah ya. Man amana billahi, man amana ya, man amana bi taqdibihi min nabi wa katmin na'tihi ya. Barang siapa yang beriman ya, an sabilillah man amana, kenapa kamu menghalang-halangi orang beriman untuk melakukan agamanya di jalan Allah ya? Tentang kamu ubah-ubah tentang ciri-ciri Nabi dalam kitabmu, kira-kira begitu ya. Tadbunaha iwaja ay tatlubuna sabil, kamu mencari jalan-jalan yang bengkok ya, iwajan. Wa antum syuhada, sementara kamu sendiri tahu. Jadi kenapa sih kamu ubah-ubah supaya orang-orang itu kemudian ragu, gitu ya. Kadang-kadang dulu kalau bisa Bapak bayangkan ketika Islam awal-awal di Mekah atau di Madinah, itu kan yang punya banyak cerita nabi-nabi itu ya orang-orang ahli kitab. Lah kemudian mereka itu punya ciri-ciri nabi-nabi, itu punya cirinya, tetapi kemudian ditutup-tutupi supaya orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Muhammad itu menjadi ragu. Ya kalau sekarang dikecoh lah supaya Nabi Muhammad itu begini begitu. Biasanya ada orang yang membuat Nabi Muhammad itu istrinya banyak misalnya, Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu kan cerita-cerita fiktif yang kemudian harapannya supaya orang itu tidak percaya Nabi, atau harapannya untuk mendegradasi atau delegitimasi ya, kayak orang-orang yang ingin menjatuhkan nama baiknya Nabi supaya orang itu nggak beragama Islam. Ya, itulah mungkin seperti itu ya dari dulu. Wa ma'allahu bighafilin, dan Allah tidak akan lupa amma ta'malun, dari apa yang kamu lakukan ya. Minal kufri wa tadi, dari kekafiran, dari pembohongan. Wa inna ma yuakhirukum ila waktukum, akan tetapi Allah akan mengakhirkan waktu pembalasan itu. Jadi sejak Islam hadir, maka pembalasan orang-orang kafir, orang-orang yang berbohong atas nama Tuhan, itu nanti diakhirkan di hari kiamat, tidak dibalas langsung saat dia hidup. Wa dinul Islam kama fi kitabikum wa ma Allah bighafilin amma ta'malun ya. Wa nazala lama marra ba'dul yahud alal aus wal khazraj wa ghadahum ta'libuhum badakarum bima kanu bainahum fil jahiliyah minal fitan fatasyajaru wa kadu yaqtatilun ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intuti ufariqam minal ladzina utul kitab, ketika kamu taat kepada sebagian dari orang-orang yang ahli kitab, yaruddukum, maka akan mengeluarkan kalian ba'da imanikum, setelah iman kalian, kafirin, kepada kafir. Dulu ada orang-orang yang ya begitulah ya, namanya dia mempertahankan agamanya, maka kemudian diwanti-wanti orang-orang beriman, orang-orang Islam itu jangan sampai terbawa kepada omongan mereka atau mereka, jangan ikuti mereka, kamu nanti akan tercerabut dari keimanan. Jadi makanya orang-orang Islam itu memang harus kuat dari dirinya sendiri, jangan mudah terkecoh dengan pola pikir mereka atau cara pandang mereka. Kadang-kadang orang-orang itu akan mudah dipengaruhi oleh cara pikir mereka, lalu kemudian orang menyalahkan agamanya sendiri, lalu kemudian dia kafir terhadap agamanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, wallahu alam bisawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Adanallahu wa yakum balahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.